Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ke persamaan radar pulse integration atau integrasi pulsa. Persamaan radar pulse integration. Oke, jadi sebenarnya persamaan radar pulse integration itu sama dengan yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu, yaitu yang PPT persamaan radar lebih dari satu pulsa. Sama itu sebenarnya. Nah, tapi bedanya apa? Di presentasi sebelumnya, Ibu memberitahu bahwasannya N-nya itu, jumlah pulsanya itu diketahui. Jadi ada soal N-nya diketahui. Nah, kalau sekarang jumlah pulsanya itu tidak diketahui, berarti kita harus mencari jumlah pulsa itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas rumusnya itu, kita harus tahu kenapa kita harus memiliki pulsa yang banyak atau harus memiliki integrasi pulsa. Nah, itu tujuannya adalah untuk ini, untuk meningkatkan jangkauan radar gitu. Masih ingat ya rumusnya? R max yang pangkat 1/4. Nah, ini. N kan letaknya di sini ya, sebagai pembilang gitu ya. Bukan di bawah kan, di atas. Nah, berarti kalau N-nya makin banyak, maka R max-nya juga makin banyak. Karena itu kita butuh pulsa integration atau integrasi pulsa. Nah, bagaimana cara kita menghitung N itu? Rumusnya adalah yang ini. N sama dengan theta B dibagi dengan theta S kali dengan PRF. Atau karena PRF itu adalah 1/PRI, rumusnya menjadi theta B dibagi theta S dikali 1/PRI. Theta B itu apa? Theta B adalah beam width 3 dB. Satuannya derajat. Kemudian theta S adalah scan rate. Satuannya adalah derajat per second. Oke, jadi ini kayak apa ya? Scan rate itu kecepatan. Jadi kecepatan pemindaian derajat per second. Masih ingat kan ya kalau kecepatan kan meter per second, cuman ini jadi derajat per second gitu. Nah, PRF seperti biasa, pulse repetition frequency, satuannya adalah hertz. Berarti kalau PRI satuannya adalah S, secondnya. Nah, kita punya TI. TI itu yang mana? Yang ini. Yang theta B dibagi dengan theta S. Jadi, theta B dibagi dengan theta S disebut sebagai TI, yaitu waktu saat target berada pada beamwidth 3 dB antena. Oke, jadi yang kita pelajari hanya ini. Ini adalah gambaran dari pulse integration. Kalau di sini yang pertama kita punya satu pulsa. Nah, level sinyal kita kecil seperti ini gitu. Kemudian kita punya 2 pulsa sekarang, levelnya bertambah. Kita punya 3 pulsa, levelnya lebih bertambah. Dan ketika kita punya N pulsa, levelnya jauh lebih bertambah. Nah, ini power ya. Kalau power itu X kuadrat dari si pulsa, maka si levelnya yang ini. Level pulsanya sekarang ini. Power si pulsanya sekarang ini. Oke. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semakin banyak pulsa, maka level atau daya dari pulsa kita, dari sinyal kita, itu semakin bertambah. Baik, sekarang kita bahas contoh 1. Di sini diketahui bahwasannya suatu pulsa memiliki PRF 300. Kita tulis PRF sama dengan 300 Hz. Hz itu sama dengan 300 per detik ya. Hertz kan per detik. Kemudian mempunyai beam width 3 dB, berarti yang ini ya, theta B, itu sebesar 1,5 derajat. Dan antena memiliki kecepatan pemindaian, scanning rate, ini scanning rate kan ya, theta S ya, itu sebesar 5 RPM. Nah, kita ingat bahwasannya satuan untuk theta second itu adalah derajat per second, derajat per detik. Berarti kita harus mengkonversi RPM ke derajat per second. Caranya adalah 5 kita kalikan dengan 360 derajat dibagi 60 detik. S. Kenapa? Karena RPM adalah radian. RPM itu radian per menit atau per menit. Nah, berarti kan radian kita ganti ke derajat. Radian kita ganti ke derajat. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik kan. Makanya cara konversinya adalah seperti ini. Kita peroleh hasilnya yaitu 360 bagi 60 berapa? 6 ya, berarti 5 kali 6, 30 derajat per detik. Nah, sekarang kita sudah punya PRF, kita punya theta B, kita punya theta S. Berarti kita tinggal mencari N. Kan yang dicari adalah N ya, berapa banyak pulsa. Itu kita masukkan rumus theta B, theta S, kita kalikan dengan PRF. Theta B-nya berapa? 1,5 derajat bagi theta S 30 derajat per detik ya.
kita kali dengan PRF-nya 300 per detik. Nah, ini hasilnya adalah 1,5 bagi 3. Ini habis ya, coret aja. Ini tinggal 10. Ini coret, per sekannya coret, berarti tinggal 15 pulsa. Nah, ini adalah yang sudah Ibu rapikan. Jadi sama ya, tadi Ibu jelaskan ini rapinya seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat ada ini θ B-nya yang ini. θ S itu kecepatannya ya, kecepatan scan-nya. Berarti pergerakan dari atas, bawah, kayak gitu ya. Scanning kan gitu ya. Dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, seperti itu. Nah, hasilnya N sama dengan 15 pulsa. Sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Baik, selanjutnya kita mengerjakan contoh 2. Kita tulis di sini radar mempunyai PRF 300 Hz. Kemudian beamwidth 3 dB, mohon maaf gini, 1,5 derajat. Oh, berarti ini sama dengan soal sebelumnya. Tetapi antena radar memiliki waktu scanning. Oke, kalau di soal sebelumnya kita punya theta scan kan, atau theta S. Kita punya kecepatan scanning rate, yang satuannya RPM kita ubah menjadi derajat per second, S ya. Soal sekarang yang diketahui adalah T-scan atau waktu scanning. Bagaimana cara kita mengubahnya ke theta S? Oke, theta S derajat per S. Berarti pekerjaan kita di sini adalah mengubah atau mencari theta S atau scanning rate dari T-scan yang diketahui atau waktu scanning yang diketahui. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Karena kita ingin derajat per second, ya udah berarti ini 360 derajat kan. Nah, di sini kita lihat theta scan-nya adalah 5 second. Berarti ya udah, ini kita tinggal tulis theta scan. Bukan theta, mohon maaf, T-scan. Ini T-scan. Jadi, caranya adalah 360 derajat dibagi dengan waktu scanning. Kita masukkan, dibagi dengan 5. Maka kita akan peroleh sebesar berapa nih? 36 bagi 5, 72 derajat per second. Ini 5 second ya. Nah, sudah kita peroleh ini, kita cari N. Pakai rumus yang sama. Theta S dikali PRF kita. Berarti 1,5 dibagi dengan 72 derajat per second dikali dengan PRF kita berapa? 300 per second ya, Hertz kan? 300 per second. Nah, ini kita coret-coret satuannya karena bisa saling menghilangkan. Maka hasilnya adalah 6,25 pulsa. Nah, tetapi kalau pulsa itu tidak akan ada 6,25 pulsa karena nilainya itu bilangan bulat ya, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti 6 kita bulatkan ke atas, fungsi roof, pembulatan ke atas. Berarti 6,257. Jadi begitu ya, mau dia 6,01, yang penting kalau sudah lebih dari 6 pembulatannya ke atas, 7. Jadi tidak harus 6,5 yang dibulatkan, terus 6,4 dibulatkan ke bawah, tidak ya. Kalau untuk pulsa itu pembulatannya ke atas, karena dia 6,25 itu kalau terdekat kan seharusnya ke 6, tapi karena 6,25 sudah melampaui 6, maka pembulatannya ke atas yaitu 7. Jadi ini selalu pembulatan ke atas. Oke. Nah, ini yang sudah Ibu rapikan ya. Sama ya dengan yang sudah dijelaskan. Nah, jadi di sini ada kata-kata selalu pembulatan ke atas. Oke. Jadi dua soal ini berarti perbedaannya adalah cara mencari theta scan atau scan rate-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke persamaan radarnya gitu. Persamaan radarnya itu mencari jangkauan maksimum. Nah, ini adalah rumus yang sama dengan ini. PPT persamaan radar lebih dari 1%. Jadi sama ya, rumusnya itu sama. Oke. Cuman ini di sini dijelaskan yang loss system itu apa? Loss system itu yang ini, yang ada loss ketidaksesuaian antara pointing. Pointing itu arah antena ya. Kita mengarahkan antena. Kemudian ketidaksesuaian polarisasi, loss dari catu si antena kita, kemudian loss dari beam shape antena, kemudian loss atmosfer dan sebagainya. Tapi rumusnya sama dengan yang ada di persamaan radar lebih dari 1 pulsa. Atau dengan kata lain, cara menggunakannya sama dengan
yang sudah dijelaskan gitu, dengan yang sudah dijelaskan di presentasi ini dan di video penjelasan tugas 4. Nah, itu juga sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan rumus ini. Oke, jadi silakan dipelajari dua video itu kembali. Yang perlu diperhatikan apa ya? Oh, yang ini. Jangan lupa gen itu tanpa satuan ya. Kalau dB, berarti dia harus diubah dulu ke dalam bentuk bukan dB. Kemudian itu aja sih ya, semua yang dB itu, oke, Ibu tulis. Intinya semua yang dB kalian harus ubah dulu ke bukan dB. Oke. Cara mengubahnya sudah Ibu jelaskan ya di slide sebelumnya, yaitu 10. Si dB-nya kalian bagi dengan 10. Oke. Maka kalian akan dapat yang bukan dB. Misalnya gen bukan dB, berarti tanpa satuan ya gen, adalah gen dB dibagi dengan 10. 10 pangkat gen dB, ini gen ya, dibagi dengan 10. Untuk lebih jelas silakan lihat pembahasan soal. Jadi ini adalah soal nomor 1, di mana yang dicari adalah range resolution, kemudian jarak non-ambigu, scanning rate, waktu saat pulsa kita berada di beam si antena, kemudian N atau jumlah pulsa, dan Rmax jangkauan maksimum. Jadi walaupun kita sudah terbiasa dengan simbol-simbol seperti ini, jangan lupa artinya apa ya. Karena sekarang oke, Ibu tanya delta R, cari RU gitu ya. Siapa tahu nanti Ibu bertanyanya adalah cari range resolution tanpa Ibu kasih tahu delta R gitu. Oke, jangan lupa arti dari simbol-simbol ini. Kemudian untuk cara pengerjaan silakan gunakan apa yang sudah dijelaskan di slide ini dan apa yang sudah kita pelajari hingga saat ini. Jadi ada beberapa yang rumusnya ada di beberapa slide sebelumnya. Oke, silakan digabung-gabungkan begitu. Dan ini soal nomor 2. Jadi yang dicari sama dengan parameter yang berbeda. Jadi silakan dikerjakan. Untuk waktu pengumpulan akan Ibu update di Spada, jadi silakan cek Spadanya. Demikian penjelasan untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.